Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menjumpai Anda dalam program Undata. Yap, setiap hari Senin pasti kami kembali dalam program Undata di mana kita akan terus membahas di dunia kesehatan. Dan 30 menit ke depan saya Dr. Safina Akbar akan menemani Anda dan pada hari ini kita akan membahas dampak psikolog terhadap ibu dan anak dalam metode pembelajaran new normal, yaitu metode pembelajaran daring. Dan pada hari ini saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh seorang psikolog yang tidak asing lagi di wajah pemirsa, yaitu Dr. Norma Lasari MSI. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, Dok. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya Ibu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu nih Bu ya, kita seperti sekarang di era COVID-19, di mana semua pembelajaran itu secara sistem online atau disebut dengan daring. Mungkin Ibu bisa ceritakan secara singkat nih, bagaimana untuk mekanismenya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih, Dok. Untuk pembelajaran daring itu dalam jaringan. Jadi artinya setiap anak, baik siswa maupun mahasiswa, itu belajar melalui internet atau online. Nah, untuk tingkat mahasiswa itu sudah lama pada semester yang lalu mulai dilakukan, sekitar bulan 3 ya. Kita kan mulai lockdown itu kalau tidak salah 16 Maret. Nah, dari situ mulai pembelajaran daring, kemudian di tingkat SMA, SLTA dan SD itu sudah mulai diliburkan. Saya kira seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, kemudian Ibu, seperti Ibu sudah lumayan lama ya tercukup untuk metode pembelajaran daring itu sendiri. Bagaimana sih efektivitas untuk para mahasiswa atau siswa untuk menjalani metode pembelajaran daring ini, Bu? Ya, tergantung. Jadi sebenarnya daring ini dampaknya ada dua, ada positif, ada negatifnya. Nah, kalau negatifnya itu biasanya sih pada mahasiswa yang dalam kategori tidak mampu beli handphone yang bisa mengakses beberapa pembelajaran lewat daring ya. Apalagi yang tinggal di pelosok-pelosok yang tidak ada jaringannya. Nah, biasanya kita agak kesulitan. Nah, pembelajaran yang biasanya dilakukan model mahasiswa seperti itu adalah SMS biasanya ya. Kalau tidak ada jaringan kan tidak bisa mereka misalnya WA atau lewat email atau Facebook atau YouTube dan seterusnya atau LMS. Jadi di perguruan tinggi itu yang kami terapkan ada beberapa macam ya. Jadi misalnya ada Facebook, ada email, ada WhatsApp, ada SMS, ada YouTube dan ada LMS. Tergantung mahasiswa di mana dia bisa. Jadi kalau misalnya ada di Palolo yang tidak ada misalnya jaringan atau Kulawi yang di atas sana itu hanya biasa SMS. Itu pun biasanya mahasiswa turun lagi sedikit ke daerah-daerah yang ada akses internetnya. Seperti itu ya. Memang ada plus minusnya ya. Yang plus minusnya ini terutama ketika tidak ada suatu jaringan. Nah, kemudian mensiasati melalui SMS. Apakah dengan SMS dapat mencapai kurikulum untuk metode seperti itu, Bu? Iya, biasanya sih tidak ya, karena itu kan hanya short message ya, jadi sangat singkat. Nah, kalau seperti itu biasanya dia minta lagi misalnya tugas-tugas atau tutorial yang lain, atau kita kasih modul ya. Tetapi insya Allah dengan pembelajaran yang seperti itu kita usahakan maksimal daya serap kurikulum itu bisa tercapai. Misalnya, kalau misalnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran misalnya dengan Zoom Meeting misalnya atau Google Classroom, maka biasanya kita beri tugas-tugas lewat SMS itu atau lewat emailnya. Itu bisa dia jangkau. Nah, berkaitan nih dengan banyaknya marak-maraknya status ibu-ibu ya di Facebook, Instagram dan lain sebagainya, itu biasanya mengeluh kesah nih. Nah, mengeluh kesah kenapa? Karena dengan metode sistem pembelajaran seperti ini mungkin ada yang berdampak positif pada ibu, ada juga yang negatif. Mungkin apakah dampak psikolog nih, Bu, terutama khusus pada anak yang membuat apakah mengganggu kesehatan mentalnya dan lain sebagainya, itu apakah ada pengaruhnya, Bu? Iya, pastilah ada.
Untuk mahasiswa sendiri itu biasanya kan ini pembelajaran mandiri kalau sudah di perguruan tinggi ya. Nah biasanya terjadi itu banyak pada murid SD ya, ya betul. ya atau SLTP. Di mana SD ini kan sebenarnya kurikulum yang di sekolah, pembelajaran di sekolah kemudian ditransfer kepada orang tua. Nah ada dua dampaknya di situ. Biasanya orang tua tidak mampu mendidik sesuai kurikulum yang ada. Kemudian anak-anak juga bosan, tidak sesuai dengan pembelajaran yang didapatkan di sekolah. Karena tidak semua orang tua bisa menjadi guru kan? Betul sekali, Bu. Kalau orang tuanya itu dosen, orang tuanya memang guru, paham itu, ya tentang pendidikan. Iya. Kemudian kalau orang tuanya itu mampu membelikan misalnya paket internet, itu boleh-boleh saja. Tetapi pada sebagian orang tua kan dia bukan guru, beliau hanya pedagang, kemudian setelah itu tidak mampu lagi membelikan paket-paket dan seterusnya. Nah setelah itu diberikan lagi semacam beban yang lain bagi orang tua untuk mengajari anaknya yang sama posisinya menggantikan seorang guru. Itu otomatis sangat kurang efektif lah. Iya, banyak lah reaksi-reaksi dari orang tua. Nah, di sini buat pemirsa nih yang ingin curhat nih ataupun ingin mendengarkan tips-tips dari seorang psikolog kita pada malam hari ini, kalian bisa menghubungi di 0451 452 414. Karena memang seperti yang saya tahu dan teman-teman lainnya bahwa banyak sekali marak-maraknya orang tua yang kalau cukup dibilang stres menghadapi anaknya nih. Nah, seperti juga yang Ibu sampaikan bahwa ketika anaknya sulit untuk konsentrasi ya, misalnya sulit untuk konsentrasi itu mungkin apakah ada salah satu cara, Bu, atau tips tertentu untuk biar anak-anak itu mudah fokus kembali, kemudian ibunya juga mengajar dengan enak, seperti itu, Bu? Iya, jadi memang work from home ini di samping ada sisi negatifnya, ada juga positifnya. Jadi tadi negatifnya misalnya kalau orang tuanya memang bukan guru, kemudian dia tidak mampu membelikan paket anaknya, kemudian memang dia tidak menguasai pelajaran itu juga. Sedangkan saya seorang guru di perguruan tinggi, kemudian disuruh mengajar anak saya yang lagi SLTA, itu sudah beda sekali. Ya, pengalaman pribadi juga ya? Iya, pengalaman pribadi. Wah, kita tahan dulu ini, Bu. Soalnya ada penelpon yang masuk nih, mereka kayaknya mau curhat nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu Mirna. Halo, selamat malam. Sayang kayaknya terputus. Mungkin Ibu Mirna bisa menghubungi kembali ke kami ya. Nah selanjutnya nih Bu, berkaitan nih dengan curhatan tadi. Apakah tadi Ibu sudah menyampaikan untuk dampak-dampak negatif yang timbul ketika melakukan metode pembelajaran secara daring. Kemudian bagaimana nih kalau misalnya dampak negatifnya, dampak yang timbul selain yang Ibu jelaskan tadi? Bisa dijelaskan sedikit Ibu? Iya, dampak lainnya misalnya kita dapatkan itu suami istri sering bertengkar. Oke, baik. Anak dan ibunya sering bertengkar. Kenapa? Misalnya kalau anak itu diajari kemudian tidak sesuai dengan apa yang didapatkan di sekolah selama ini, tentu kan anaknya protes. Yang kedua, di sisi ibunya, kalau ibunya itu sudah mengajarinya berulang-ulang, lalu anaknya itu belum mengerti, maka seringkali ibunya emosi. Betul sekali itu Ibu. Oke, kita tahan lagi. Ada penelpon lagi yang masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu Mirna. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, selamat malam Bu. Selamat malam. Begini, kalau berbicara masalah daring dan juga sekolah online dari rumah, ini keluhan dari orang tua. Kayak saya kan punya anak baru masuk SMP itu usia sekitar 11 menjelang 12 tahun. Baik, Ibu. Terus saya dan suami adalah orang tua pekerja. Otomatis pada hari di mana jam online itu kami orang tua tidak di rumah. Jadi akhirnya kami membekali anak dengan smartphone. Dengan smartphone yang dia miliki sendiri. Artinya kami sebagai orang tua sudah membelikan atau memberikan handphone di usia yang sangat dini. Padahal saya dan suami sudah berkomitmen bahwa anak nanti memegang
smartphone itu di usia SMA. Cuma karena ada daring seperti ini ya otomatis kami orang tua harus memberikan itu gitu. Jadi ini keluhan dari orang tua selain emosi yang tinggi tiap harinya. Iya Ibu. Ini ya karena keluhan kami itu. Terus kami juga tidak bisa mengontrol apa yang anak lihat sehari-hari. Karena dari ini jamnya tidak ditentukan biasa ada yang masuk jam 8, kemudian jam 10, batasnya kira-kira sampai jam 2. Kemudian sorenya sampai malam ya anak-anak kerjakan tugas untuk pertemuan besok. Jadi keluhan kami sebagai orang tua itu jadi jam anak memegang handphone sekarang itu lebih panjang ya? lebih banyak. Iya. Jadi menurut pertanyaan saya maksudnya kami ini sebagai orang tua cara mendampinginya bagaimana ya Bu? Jadi maksudnya memberikan himbauan atau apa? Kan namanya internet sekarang kita sudah tidak bisa batasi ya Bu ya. Iya. Ini usia-usia anak-anak umur 11-12 tahun itu bagaimana? Iya. Ya, seperti itu aja. Terima kasih Selamat Ibu malam. Mirna, selamat malam. Nah ini pertanyaan yang bagus nih, atau salah satu curhatan dari orang tua. Iya, Mungkin terwakilkan dari beberapa penonton lainnya ya. Iya. Nah, jadi anaknya usia 11 atau 12 tahun sudah terfasilitasi handphone. Iya. Di mana karena orang tua notabene berkarir atau sibuk bekerja. Mungkin bagaimana pandangan Ibu mengenai kasus tersebut? Ya, jadi handphone itu Mbak memang bermata dua. Ya, kalau anak-anak mengakses mata pelajaran atau mereka memakai untuk kepentingan studinya, ya it's okay. Iya, betul. Tetapi jika tadi itu yang dikeluhkan ibu itu mengakses film-film blue misalnya atau yang lain-lain, itu bisa berdampak beberapa kali terhadap anaknya. Oleh karena itu pada saat anak belajar, memang saya kira dalam WFH ini orang tua kan dilarang kerja di luar juga. Nah diharapkan orang tua itu mendampingi anaknya. Jadi misalnya kalau bapaknya yang bekerja tadi, seharusnya ibunya tinggal di rumah. Karena kalau semua keluar di rumah itu juga menyalahi anjuran protokol COVID selama ini. Betul sekali. Jadi kita harapkan ibu-ibunya itu senantiasa mendampingi anaknya, apalagi di usia-usia dini itu saat mereka belajar, ya baik belajar melalui misalnya pada saat Zoom meeting atau Google Classroom atau dan sebagainya. Nah setelah itu mereka dipantau. Nah sekarang ini anak-anak kan mulai bukan cuma anak kelas yang usia 12 ya, dari usia SD. 4 tahun, 5 tahun sudah pegang HP. Nah disitulah pentingnya kita orang tua untuk mengingatkan, kemudian mendampingi mereka saat-saat belajar atau bukan cuma belajar. Saya lihat anak-anak yang saya pantau di sekitar daerah saya itu, setelah mereka belajar dia main game. Iya betul kan? sekali memang. Nah itu kan sebenarnya orang tua bisa memperingati ada jam-jam harus main game, ada jam harus main olahraga, harus makan, belajar dan seterusnya. Jadi jamnya diatur begitu. Mungkin juga Ibu Mirna tuntutan dari pekerjaan mereka yang harus bekerja di kantor seperti itu. Memang ada beberapa lingkungan saya seperti itu bahwa mengatakan kalau memang pekerjaan itu ada yang beberapa melalui Zoom meeting dan ada beberapa yang harus ke kantor. Mungkin ini salah satu Ibu Mirna yang mewakilkan perasaan dia ketika dia lagi bekerja, kemudian anaknya. Nah, kemudian terima kasih untuk pertanyaan Ibu Mirna. Buat pemirsa juga yang ingin keluh kesah, silakan menghubungi di 0451 452 414. Dan berkaitan lagi nih Bu dengan dampak, karena kita akan membahas tentang dampak untuk anak dan ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus? Apakah mereka tetap juga melakukan metode pembelajaran daring seperti ini, Bu? Ya, saya kira itu sangat terbatas ya, karena kan ada alatnya sendiri kalau di sekolah yang berkebutuhan khusus. Nah, disinilah ada kendala besar kalau yang berkebutuhan khusus, karena orang tuanya juga tidak mampu, fasilitasnya juga memang tidak ada. Betul sekali. Ya, sehingga ya memang harus diterima apa adanya sekarang pembelajaran yang terjadi, apalagi yang berkebutuhan khusus itu, karena di sekolah-sekolah biasa saja alat-alatnya kan tidak ada. Yang sekolah berkebutuhan khusus sendiri sudah ada tersedia di situ, padahal kan tidak terbuka, tidak mungkin juga dibawa ke rumah. Nah, oleh karena itu saya kira
Guru dan orang tua yang pandai-pandailah ya melihat situasi bagaimana anaknya yang bisa diajarkan. Misalnya ya, kalau dia pelajaran Pancasila misalnya, ya tentu orang tuanya lebih aktif mengajari, mendengarkan. Karena kalau diajar membaca, menulis kan pakai huruf lain ya, dan itu ada di sekolahnya. Oke, berarti memang anak-anak yang berkebutuhan khusus pun tidak mendapatkan apa yang mereka mesti dapatkan seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian ini tadi kita juga sempat membahas, belum selesai nih Bu, dampak positif dan negatifnya. Iya, baru negatifnya tadi. Iya betul belum. sekali. Coba kita mungkin asah sedikit apa sih dampak positif dari metode pembelajaran daring seperti itu Bu? Ya, jadi semenjak COVID-19 ini, maka ada beberapa dampak positifnya ya. Misalnya orang tua dan anak itu lebih banyak berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang tuanya. Kemudian anak itu ketahuan tetap tinggal di rumah, tidak keluyuran kemana-mana. Jadi usia-usia remaja, SLTA, SLTP, kemudian mahasiswa itu bisa dikontrol oleh orang tuanya. Artinya kasus-kasus kekerasan dalam pacaran misalnya, atau perilaku seks bebas yang ada di luar itu teredam dengan adanya COVID-19 ini. Meminimalisirkan ya penyebaran penyakit sih terutamanya ya. Betul. Nah, yang kedua saya lihat ada beberapa orang tua bahwa dengan interaksi dengan anaknya, mereka tahu perkembangannya. Misalnya kalau anaknya itu mengikuti dia menari, pelajaran menari, mengikuti dia pelajaran ini. Jadi ada beberapa orang tua bahwa oh ternyata anak saya itu potensinya seperti ini. Iya betul. Iya. Jadi kemudian saya pengalaman pribadi juga ya. Kalau selama COVID-19 ini lebih dekat sekali. Jadi kadang kita tidur bersama, makan bersama, ngobrol. Banyak sekali dampak-dampak positif yang timbul efek dari COVID-19. Nah mungkin dengan singkat nih Bu, pesan-pesan buat pemirsa yang lagi nonton, karena waktu kita juga sudah sangat terbatas, sayang sekali ya. Mungkin Ibu memberikan sedikit tips atau dan trik untuk ibu-ibu mengenai metode pembelajaran daring itu sendiri. Ya, jadi orang tua diharap kalau memang tidak mampu jadi guru, ya jadilah ibu yang baik ya. Artinya jangan dipaksakan untuk menjadi guru yang sesungguhnya. Jangan memberikan kekerasan pada anaknya ketika dia mengajar. Kemudian semampunya lah. Nah, inilah dampak sebenarnya dari COVID-19, tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, kalau memang ada dananya, itu prioritaskan dulu untuk paket data anaknya, jangan dulu untuk kebutuhan-kebutuhan lain ya. Kan biasanya ibu-ibu sekarang belajar online, belanja online, tapi untuk fasilitas untuk anaknya itu tidak diperhatikan. Oke, baik. Ya. Jadi memang harus didahulukan. Didahulukan. Ya. Jadi waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sayang sekali ya. Jadi buat pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan program Undata setiap hari Senin pukul 18.30. Dan saya Safina Akbar pamit undur diri beserta tim kru yang bertugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ya. Terima kasih banyak Ibu.